Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kami dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma dengan judul Perbandingan Algoritma Divide and Conquer dan Searching pada Pengolahan Data Nilai Mahasiswa Berbasis Web. Sebelumnya, perkenalkan saya Yunanda Rizky Stompul dan teman-teman saya. Saya Nazwa Mevia. Saya Melika Debena Putri. Saya Yohana Kartika. Baiklah, di sini kita lanjut di latar belakang, di mana meningkatnya volume data mahasiswa pada sistem akademik berbasis web memicu tantangan efisiensi dalam proses sorting dan searching nilai. Nah, penggunaan algoritma yang tidak tepat dapat menyebabkan penurunan performa sistem, sehingga diperlukan metode yang efisien seperti divide and conquer, big O and log N, di mana meningkatnya efektivitas pencarian sangat tergantung pada teknik pengurutan yang digunakan. Nah, analisis komparatif antara algoritma seperti merge sort, quick sort, serta binary search menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk mengutamakan solusi paling optimal yang mampu menyeimbangkan kecepatan eksekusi dan penggunaan sumber daya dalam pengolahan data akademik berskala besar. Kemudian ada rumusan masalahnya, di mana yang pertama itu bagaimana implementasi algoritma divide and conquer, khususnya merge sort and quick sort dalam pengurutan data nilai mahasiswa pada sistem berbasis web. Yang kedua, bagaimana efektivitas algoritma searching, yaitu linear search and binary search dalam proses pencarian data mahasiswa ditinjau dari kecepatan dan kompleksitas waktu. Nah, yang ketiga itu bagaimana hubungan antara proses sorting dan searching dalam meningkatkan efisiensi pengolahan data. Dan yang keempat, algoritma mana yang paling optimal digunakan berdasarkan kompleksitas waktu, penggunaan memori, dan kebutuhan sistem. Kemudian, next. Ada tujuan dan manfaat penelitiannya, di mana tujuannya itu yang pertama menganalisis implementasi algoritma map sort serta quick sort dalam proses penguraian data. Yang kedua, menganalisis efektivitas algoritma linear search dan binary search dalam proses pencarian data. Yang ketiga, membandingkan performa algoritma berdasarkan kompleksitas waktu dan efisiensi. Dan yang terakhir itu, menentukan algoritma yang paling sesuai untuk digunakan dalam proses pengolahan data nilai mahasiswa berbasis web. Nah, manfaat proyeknya itu secara teoritis dia menambahkan wawasan dan referensi dalam kajian analisis algoritma, khususnya pada algoritma sorting dan searching. Kemudian, secara praktis, dia menjadi acuan dalam pengembangan sistem akademik berbasis web agar lebih efisien dalam pengolahan data. Dan yang terakhir itu secara akademik. Di sini meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis mahasiswa dalam memahami serta membandingkan algoritma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Najwa Aidilia. Baik, pada bagian ini kita mulai dari konsep dasar terlebih dahulu, yaitu algoritma. Nah, algoritma sendiri adalah serangkaian langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah di mana efisiensinya diukur melalui optimalisasi waktu dan memori. Pemilihan algoritma yang tepat sangat krusial dalam pengembangan sistem agar mampu menghasilkan solusi optimal dengan menggunakan sumber daya minimal, sehingga sistem menjadi lebih responsif dan berkualitas. Nah, selanjutnya ada konsep divide dan conquer. Nah, metode ini bekerja dengan membagi masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil, lalu diselesaikan satu persatu, dan kemudian digabungkan kembali menjadi solusi akhir. Pendekatan ini cukup efektif, terutama terutama untuk pengolahan data dalam jumlah besar karena memiliki kompleksitas waktu yang relatif efisien.
Nah, selanjutnya kita masuk ke algoritma sorting atau pengurutan data. Sorting sendiri adalah proses pengurutan data berdasarkan kriteria tertentu seperti ascending ataupun descending untuk mempermudah pencarian dan analisis. Menurut Saputra, proses ini sangat krusial dalam sistem pengolahan data guna meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi informasi. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan dua algoritma yaitu merge sort dan quicksort. Nah, merge sort sendiri adalah algoritma stable sorting berbasis divide and conquer dengan kompleksitas waktu konsisten O n log n di semua kondisi. Meskipun sangat andal untuk mengolah data skala besar, algoritma ini memerlukan memori tambahan untuk menyimpan data sementara selama proses penggabungan. Nah, yang kedua itu ada quicksort. Quicksort ini adalah algoritma pengurutan cepat berbasis pivot dengan kompleksitas rata-rata O n log n. Keunggulan utamanya yaitu efisiensi memori, namun memiliki risiko performa O n pangkat 2 pada kondisi terburuk dan sifat pengurutan yang tidak stabil dibandingkan merge sort. Nah, setelah data diurutkan, langkah berikutnya adalah proses pencarian ataupun searching. Nah, searching sendiri adalah proses menemukan data dalam suatu kumpulan data di mana efisiensi prosedurnya sangat bergantung pada struktur dan urutan data yang tersedia. Nah, metode pertama ini yang kami pakai adalah linear search. Linear search ini adalah metode pencarian sederhana yang memeriksa setiap elemen secara berurutan sehingga data ditemukan. Meskipun kurang efisien untuk data skala besar dengan kompleksitas ON, algoritma ini sangat fleksibel karena digunakan pada data yang tidak terstruktur tanpa perlu pengurutan terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada binary search, yaitu algoritma pencarian efisien dengan kompleksitas O log n yang bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian secara berulang. Syarat utamanya yaitu data harus dalam keadaan terurut, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada proses sorting sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Nah, selanjutnya dari sisi teknologi, sistem ini dibangun menggunakan React.js. Nah, React.js ini memungkinkan kita membuat tampilan yang interaktif dan efisien karena menggunakan konsep komponen dan virtual DOM, sehingga proses perubahan tampilan bisa dilakukan dengan cepat tanpa membebani sistem. Nah, untuk mengukur performa algoritma, kami juga menggunakan performance node. Nah, sistem ini menggunakan performance node sehingga high resolution time API untuk mengukur waktu eksekusi algoritma dengan presisi sub-milidetik. Berbeda dengan fungsi standar, API ini bersifat monotonik sehingga menjamin akurasi data tanpa gangguan dari sinkronisasi jam sistem operasi. Nah, hal ini memastikan perbandingan kecepatan antara berbagai algoritma sorting dan searching tetap valid dan objektif secara ilmiah. Nah, berdasarkan peneliti terkait, menurut Saputra et al. Menyatakan bahwa Quicksort memiliki keunggulan dalam hal kecepatan eksekusi dibandingkan algoritma sorting lainnya, khususnya pada dataset yang berukuran besar. Nah, sedangkan menurut ukuran dan kondisi keterurutan data, menunjukkan bahwa efisiensi suatu algoritma tidak hanya bergantung pada kompleksitas teoritisnya, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik data yang digunakan seperti jumlah data dan tingkat keacakan data. Nah, oke. Sekarang akan dilanjut oleh teman saya, Melika. Nah, di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian kami.
Jenis dan pendekatan penelitian yang kami gunakan yaitu metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif untuk membandingkan performa algoritma sorting, merge dan quicksort, dan searching, linear dan binary search. Perangkat dan teknologi yang kami gunakan, adapun perangkat kerasnya atau hardware-nya ada prosesor CPU AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics. Memorinya 8 GB DDR5. Perangkat lunak atau software dan pustakanya yang kami gunakan yaitu sistem operasi Windows 1164-bit, lingkungan eksekusi runtime web browser Google Chrome versi terbaru yang didukung oleh mesin kompilasi V8 JavaScript Engine. Arsitektur front-end-nya, pustaka RigJS digunakan karena kemampuannya dalam melakukan rendering komponen secara efisien menggunakan virtual DOM. Pustaka analisisnya yaitu JSPDF dan JSPDF Autotable untuk automatasi ekstraksi laporan hasil benchmarking algoritma. Nah, objek utama dalam penelitian ini adalah proses pengurutan dan pencarian entitas himpunan data simulasi atau dummy data yang merepresentasikan nilai akademik mahasiswa. Atribut yang terkandung dalam entitas meliputi nomor induk mahasiswa atau NIM, nama mahasiswa, dan nilai dengan rentang probabilitas 0 sampai 100. Pengujian dilakukan pada variasi ukuran himpunan atau array. Yang pertama yaitu data kecil 50 elemen, skala mikro yang dirancang untuk observasi animasi, langkah demi langkah, visualisasi algoritmik. Yang kedua ada data sedang 500 elemen, skala menengah untuk melihat tren batas ambang waktu komputasi. Yang ketiga ada data besar 1000 elemen, skala makro untuk mengevaluasi ketahanan dan stabilitas memori algoritma pada kondisi worst case skenario. Lanjutkan. Nah, desain arsitektur dan implementasi algoritma. Penelitian ini mengimplementasikan 4 algoritma klasik menggunakan JavaScript murni atau vanilla yang terisolasi dari manipulasi DOM untuk menjaga akurasi perhitungan. Yang pertama ada make short, menggunakan metode rekursif divide and conquer dengan memecah array di titik tengah dan menyatukannya kembali secara hierarkis O(n) log n. Quickshot-nya mengadopsi teknik partitioning in place dengan menentukan pivot pada elemen terakhir dan menggunakan 2 pointer untuk menukar posisi elemen. Yang ketiga ada linear search, menggunakan for loop sederhana untuk menyisir seluruh elemen array secara berurutan guna mencatat jumlah komparasi aktual. Yang keempat, binary search, menggunakan while loop iteratif dengan indeks pembatas low, mid, dan high untuk mereduksi ukuran pencarian menjadi separuh di setiap tahapannya. Adapun skenario pengujian apple-to-apple comparison untuk menjamin validitas perbandingan secara akademis, sistem ini menerapkan 2 protokol pengujian tingkat tinggi. Yang pertama yaitu sistem blueprint data atau isolasi referensi menggunakan salinan murni atau cloning data asli untuk setiap pengujian. Yang kedua ada sistem mode instan. Ada sistem mode instan Bebas. mematikan animasi visual secara otomatis pada dataset besar lebih dari 50 elemen. Adapun metode pengumpulan data dan analisis data yaitu pengambilan data benchmarking dilakukan menggunakan High Resolution Time API Performance Now untuk mencatat durasi eksekusi murni CPU dengan menghitung selisih waktu sebelum dan sesudah fungsi dijalankan. Analisis data kemudian dilakukan melalui 3 metode komparatif deskriptif. Yang pertama, analisis waktu kecepatan, membandingkan beban CPU antara merge sort
dan quickshot pada dataset acak skala besar. Yang kedua ada analisis kompleksitas iterasi, yaitu mengkomparasi jumlah langkah operasional antara linear search dan binary search dalam menemukan target yang sama. Yang ketiga, analisis validitas asimptotik, mencocokkan tren waktu eksekusi empiris di lapangan dengan fungsi tren batas kurva teoritis Big O notation. Nah, adapun kriteria evaluasinya, yang pertama, waktu eksekusi, kecepatan waktu pemrosesan algoritma yang terekam menggunakan API Performance Now diukur secara absolut dalam rentang satuan milidetik. Yang kedua ada kompleksitas teoritis, tingkat efisiensi algoritma dan polinomial berdasarkan deret hukum teoritis Big O dari setiap arsitektur algoritma yang diuji. Yang ketiga ada efisiensi iterasi, yaitu jumlah akumulasi siklus perulangan komparasi operasional yang mutlak digunakan oleh algoritma searching untuk menemukan atau memverifikasi letak nilai referensi. Yang keempat, akurasi validasi, yaitu derajat keberhasilan dan ketepatan algoritma dalam menuntaskan instruksi pengurutan atau pembentukan hierarki baris ascending atau descending dan pencarian ditemukan atau tidak. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya Tohana. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan sistem proyek kami. Yang pertama adalah kelebihan atau kekuatan sistem. Yang pertama adalah keadilan pengujian terjamin atau blueprint data, di mana sistem secara otomatis menyimpan cetak biru atau susunan data acak di awal dan merestore atau mereset susunan tersebut setiap kali akan menguji algoritma pembanding. Nah, hal ini menjamin bahwa setiap algoritma, misalnya quicksort dan mergesort, memulai pengujian dari kondisi yang 100% sama atau bisa disebut apple to apple. Yang kedua adalah penanganan memori cerdas atau bypass DOM bottleneck, itu fokus CPU pada bypass animasi, di mana sistem diprogram untuk mematikan animasi visual saat menguji data berskala besar seperti 500 hingga 1000 elemen. Hal ini akan mencegah browser mengalami macat atau freeze dan mematikan waktu dan memastikan waktu yang tercatat adalah murni kecepatan kalkulasi CPU, bukan kecepatan rendering di layar. Yang ketiga adalah pengukuran waktu presisi tinggi, di mana aplikasi tidak menggunakan fungsi waktu standar, melainkan menggunakan High Resolution Time API, atau bisa juga disebut dengan Performance Now. Nah, instrumen ini mampu mengukur waktu eksekusi hingga tingkat pecahan milidetik atau submilidetik, dan kebal terhadap fluktuasi jam sistem operasi. Selanjutnya ada stabilitas antarmuka dengan virtual DOM, yaitu dibangun menggunakan RigJS, di mana sistem memanfaatkan virtual DOM untuk memanipulasi ratusan elemen visual, seperti grafik balok di latar belakang terlebih dahulu, sehingga pergerakan animasi terlihat sangat mulus dan interaktif tanpa membebani RAM komputer secara berlebihan. Yang terakhir adalah otomatisasi laporan riset atau ekspor PDF. Nah, sistem ini tidak hanya menampilkan angka di layar, tapi juga terintegrasi dengan pustaka pembuat dokumen seperti GSPDF untuk langsung merangkum metrik pengujian ke dalam laporan komparasi berformat PDF secara instan. Nah, ini menjadikannya sebuah tools riset yang sangat profesional. Selanjutnya adalah kekurangan atau keterbatasan dari ekosistem web. Yang pertama adalah keterbatasan dari arsitektur single thread JavaScript. Nah, bahasa pemrograman seperti C++ atau Java yang sering dipakai untuk riset algoritma murni bisa berjalan sangat dekat dengan inti prosesor komputer atau bare metal dan memiliki multithreading. Nah, sebaliknya untuk JavaScript yang kami gunakan di project ini, di browser berjalan pada satu jalur utama atau single thread. Nah, dampaknya pada web kami adalah saat algoritma merge sort sedang menghitung waktu, ia harus berbagi jalur dengan tugas-tugas lain di komputer
Dan jika saat pengujian tiba-tiba ada ekstensi Chrome yang berjalan atau Windows sedang mengunduh pembaruan di latar belakang, waktu komputasi yang tercatat bisa tiba-tiba melonjak. Ini membuat waktu eksekusi atau milisekund di web tidak 100% steril dari gangguan sistem operasi. Yang kedua adalah anomali optimasi mesin browser atau compiler. Nah, JavaScript tidak dikompilasi atau diubah ke bahasa mesin sebelum dijalankan. Browser seperti Google Chrome menggunakan mesin V8 Engine yang memiliki fitur Just-in-Time atau JIT compiler bernama Turbofan. Nah, mesin ini sangat pintar. Ia akan menganalisis kode secara real-time dan otomatis mempercepat kode yang sering diulang atau bisa disebut dengan looping. Dampaknya pada web project kami adalah hal ini sering merusak teori matematika Big O. Misalnya saat kita menguji 50 data, mesin masih pemanasan. Tetapi saat kita lanjut menguji 500 data, mesin sudah mengenali pola kodenya dan melakukan optimasi super cepat. Akibatnya, terkadang waktu untuk 500 data malah terlihat lebih cepat atau hampir sama dengan 50 data. Yang ketiga ialah keterbatasan presisi waktu karena keamanan web. Ya, aplikasi web itu berjalan di lingkungan yang berhubungan dengan internet sehingga rawan dengan peretasan. Salah satu teknik peretasan adalah timing attacks, seperti celah keamanan Spectre, di mana peretas membaca kecepatan prosesor korban untuk mencuri data. Dampaknya pada web itulah untuk mencegah peretasan ini, browser modern secara sengaja menurunkan presisi fungsi pengukur waktu atau performance now. Jadi, waktu eksekusi yang terlalu cepat atau di bawah 0,1 milidetik akan dibulatkan secara paksa menjadi 0,000 milisecond. Hal ini membuat web kami tidak bisa mengukur kecepatan murni CPU untuk data yang sangat kecil seperti 50 data. Nah, untuk batasan terakhir adalah batasan memori browser atau out of memory. Aplikasi web atau front-end itu sangat dibatasi penggunaan RAM-nya oleh browser agar komputer tidak hang. Dampaknya pada web adalah web kami jadi web kami sangat luar biasa untuk menguji ratusan atau ribuan data. Namun jika kita meminta menguji untuk 5 juta data mahasiswa di tab browser, kemungkinan besar akan crash atau out of memory. Nah, untuk pengolahan data raksasa komputasinya, wajib dipindah ke server belakang seperti backend seperti Python, PHP, atau Node.js, bukan di frontend seperti React.js. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem web kami. Selanjutnya adalah demo aplikasi komparasi algoritma. Berikut aplikasi komparasi algoritma yang sudah kami buat. Nah, aplikasi ini kami rancang khusus untuk menguji algoritma divide and conquer atau merge dan quicksort, serta searching atau linear dan binary pada data mahasiswa, di mana data yang digunakan adalah data dummy yang akan di-generate oleh sistem kami. Yang pertama adalah bagian konfigurasi data, di mana kita pertama bisa memilih data dalam jumlah kecil, atau 50 data, sedang atau 500 data, dan besar sebesar 1000 data. Selanjutnya kita bisa memilih arah urutannya mulai dari terbesar ke terkecil atau descending, atau bisa juga terkecil ke terbesar atau ascending. Selanjutnya di sini terdapat checkbox di mana fungsinya itu kita bisa memilih menggunakan animasi atau tidak. Jika centangnya diaktifkan artinya akan muncul animasi visual saat kita mengurutkan data atau mencari datanya. Nah, kita akan generate data. Nah, berikut muncul 50 data mahasiswa lengkap dengan NIM dan nilainya. Nah, saya generate ini diklik.
Web akan menyimpan salinan asli data ini di latar belakang. Tujuannya supaya saat kita menguji merge dan quicksort bergantian, keduanya menggunakan susunan data acak yang sama persis atau apple to apple, sehingga pengujiannya sangat adil. Kita lanjut ke pengurutan. Pertama kita menggunakan merge shot. Di sini saya akan menghidupkan centang animasi supaya kita melihat visualisasi pengurutan merge shot itu seperti apa. Nah, di sini di sini kita bisa melihat tadi animasi pertukaran balok itu berjalan mulus. Itu berkat teknologi virtual DOM dari Ray. Sekarang kita coba quicksort. Nah, animasi mulus sama seperti Maxshot sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencoba fitur searchingnya. Di sini kita melihat nilai 66. Kita akan cari di sini. Kita masukkan nilainya. Ini untuk linear search. Nah, nilainya ditemukan pada 0,2000 milisecond dengan iterasi sebanyak 18 kali. Selanjutnya kita lihat dengan binary search. Nah, binary search itu lebih cepat 1 milidetik atau 0,1,000 milisecond dengan iterasi sebanyak 3 kali. Sekarang kita mencoba menggunakan sebanyak 1000 data. Nah, di sini untuk meminimalisasi hang pada laptop jika dipaksa animasi sebanyak 1000 data, jadi centangnya tidak dihidupkan, kita akan mulai langsung ke sorting. Nah, berikut dia data yang sudah terurut dengan kecepatan waktu sebesar 1,500 milisecond. Di sini dapat keterangan bahwa Mershot ini sangat bagus untuk sorting, untuk delay data sebanyak 1000. Selanjutnya kita jalankan untuk quicksort. Nah, untuk quicksort sendiri itu 4,7000 milisecond. Nah, nah, kenapa quicksort lebih lama dibandingkan dengan merge? Padahal secara teoritis quicksort lebih cepat dibandingkan dari merge. Quicksort itu akan melambat drastis karena terkena worst case skenario atau O n pangkat 2 seperti yang dijelaskan saat present tadi. Sedangkan Mersot itu tetap stabil karena ia selalu membelah data persis di tengah. Jadi quicksort itu lebih lambat jika data data acaknya sangat berantakan. Selanjutnya kita masuk ke linear search. Kita bisa lihat nilainya. Kita akan cari nilai 68. Kita cari menggunakan linear search. Nah, data ditemukan dengan kecepatan 0,0000 milisecond dengan iterasi sebanyak 332 kali. Sekarang kita, nah di sini datanya dengan nilai 68. Sekarang kita cari menggunakan binary search. Nah,
Sedangkan binary search sendiri itu 0,30000 milisecond dengan iterasi sebanyak 7 kali. Nah, kenapa linear search nilainya adalah 0,0000 milisecond? Karena ini adalah fitur keamanan bawaan browser modern, di mana akan membulatkan waktu super cepat di bawah 0,1 milisecond. Nah, tapi jika dilihat iterasinya, untuk mencari sebuah nilai di antara 1000 data, linear search itu butuh ratusan langkah karena mengecek satu per satu. Sedangkan binary search itu hanya membutuhkan sekitar 7 langkah untuk menemukan satu nilai. Nah, ini membuktikan rumus logaritma basis 2 dari 1000 adalah 10. Nah, kegiatan dari binary search ini sendiri yaitu memiliki syarat mutlak. Di web kami, tombol binary search tidak akan bisa ditekan sebelum datanya diurutkan atau pre-sorting terlebih dahulu. Ini membuktikan bahwa algoritma searching tingkat tinggi sangat bergantung pada algoritma sorting. Kita unduh terlebih dahulu hasil pengurutan dan pencarian datanya. Oke. Sekarang kita coba mengurutkan data sekarang kita coba mencari data tanpa diurutkan. Kita generate data baru. Nah, sini tombol atau button binary search itu dibuat tidak bisa ditekan. Ada juga keterangannya data masih acak, binary search belum bisa digunakan secara akurat. Tetapi untuk linear search bisa. Nah, ini untuk nilai 68 ditemukan pada 0,1000 milisecond. Selanjutnya kita akan melihat hasil cetak laporan dari data sebelumnya. Berikut hasil laporan, hasil komparasi algoritmanya. Terdapat mata kuliah dan tanggal cetaknya. Nah, untuk konfigurasi pengujiannya tadi kita menggunakan 1000 data dengan status susunan data terurut turun atau descending. Hasil pengujian sortingnya menggunakan merge itu dengan kompleksitas on O O n log n dengan kecepatan 1,5 ribu milisecond dan quicksort-nya itu dengan kompleksitas O n log n dengan kecepatan 4,7 ribu milisecond. Yang ketiga itu hasil pengujian searching-nya. Itu target nilai yang dicari tadi adalah 68. Untuk linear search sendiri, kompleksitasnya adalah ON dengan kecepatan 0,000 milisecond. Hal ini terjadi karena tadi dibulatkan oleh fitur web modern dengan sebanyak 332 iterasi dan nilainya ditemukan. Nah, untuk binary search itu dengan kompleksitas O log n dengan kecepatan 0,3 ribu milisecond dengan hanya menggunakan 7 iterasi dan nilainya ditemukan. Nah, ini untuk sampel data mahasiswanya. Jika menggunakan 1000 data, yang dimunculkan adalah daftar 100 nilai pertama. Kita bisa lihat datanya sampai 100. Nah, kesimpulannya, melalui web ini, kelompok kami berhasil membuktikan teori big O notation secara nyata, di mana sorting dan searching adalah dua hal yang tidak terpisahkan untuk membangun sistem informasi berskala besar. Sekian demo aplikasi dari kami. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulannya itu, keunggulan Quicksort itu dalam ekosistem JavaScript, Quicksort terbukti lebih efisien dibandingkan Mergesort karena teknik implicit partitioning yang meminimalisir beban memori atau overhead. Sementara Mergesort terhambat oleh proses alokasi array sementara. Nah, ada ini kesimpulannya efisiensi radikal binary search, di mana pengujian bervalidasi hukum
logaritma secara empiris, di mana binary search hanya dibutuhkan maksimal 6 iterasi untuk 1000 data. Jauh mengungguli linear search yang mencapai 449 langkah karena waktu eksekusi yang sangat singkat. Kemudian jumlah iterasi terbukti menjadi instrumen pengukuran performa yang paling objektif. Dan yang terakhir itu ketergantungan hierarki, di mana penelitian ini menegaskan bahwa efisiensi pencarian tingkat tinggi atau binary search sangat tergantung pada proses pengukuran atau sorting sebelumnya. Nah, integrasi keduanya merupakan arsitektur fundamental untuk membangun sistem informasi berskala besar yang responsif. Mungkin sekian presentasi proyek dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.